Kebakaran lahan gambut terjadi di dua lokasi berbeda di Kelurahan Sabangau, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu malam. Api semakin membesar karena lahan dan semak belukar yang terbakar dalam kondisi kering akibat cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dalam upaya proses pemadaman, tim Darkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah harus berjalan kaki sejauh ratusan meter menuju titik kebakaran sambil membawa peralatan karena akses jalan yang sulit. Mereka juga harus mencari sumber air yang minim di lokasi kebakaran untuk melokalisir api agar tidak semakin menyebar ke area yang lebih luas. Sepanjang hari Sabtu ada 4 titik kebakaran di lokasi berbeda yang berhasil dipadamkan yang tersebar di 3 kelurahan dengan luas lahan yang berbeda. Sampai malam ini kita ada 4 titik pemadaman. Untuk lokasinya di mana? Untuk lokasi kita pertama ada di Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Kelampangan, dan Kelurahan Sebaru yang terakhir ini. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Warga diimbau untuk tidak membakar lahan dengan sembarangan karena dapat membahayakan lingkungan, mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Desata Ainus melaporkan. Inilah video amatir detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personil Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personil Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan yang dilakukan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea pun dibuat gerak dan mengecam aksi penyerangan fasilitas negara yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota polisi, termasuk korban pengeroyokan yang terekam ikut dalam aksi penyerangan. Wali Kota Gorontalo berharap polemik yang tengah berproses hukum di Polresta Gorontalo dapat ditangani dengan profesional oleh penyidik. Tim Liputan Ainus melaporkan. Orang meninggal dunia dan 16 lainnya luka-luka akibat truk pengangkut warga terguling dan masuk jurang di Toraja, Sulawesi Selatan. Rekaman kamera pengawas ungkap penjaga kos memeriksa kamar diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang kematiannya masih misterius. Gaza, Palestina berduka, warga kembali menggelar prosesi pemakaman massal korban serangan brutal Israel. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Ayan Nufus. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Anggota TNI AU Lanut Sukani di Majalengka, Jawa Barat menangkap sejumlah anggota geng motor yang akan tawuran. Pelaku yang kebanyakan masih pelajar langsung diserahkan ke polisi. Sejumlah remaja anggota geng motor yang akan tawuran ini berakhir di tangan anggota TNI AU Lanut Sugiri Sukani. Mereka langsung diberi pembinaan sebelum diserahkan ke polisi. Penangkapan bermula dari laporan warga yang mengaku resah dengan adanya gerombolan remaja bersenjata tajam. Laporan ini ditindaklanjuti petugas jaga Lanut Sugiri Sukani dengan memblokade jalan. Namun blokade ini terobos pelaku hingga 7 pelaku terjatuh dan diamankan petugas. Kami melaksanakan penghadangan kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut
Petugas TNI AU Lanut Sugiri Sukani langsung menyerahkan 7 pelaku tawuran ke pihak kepolisian sektor Lingkung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kamu, kenapa sifatku? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Nah, kenapa sifatku? Itu sifat. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita. Kenapa sifatku tadi dibilang? Diduga dipicu masalah pekerjaan, oknum ini nampak emosional dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Kenapa sifatku? Kutanya gitu. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Kamu, kenapa sifatku? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa sifatku? Sebelum itu video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video, cuman dia mau rampas itu HP, saya kasih gini HP terus kena dada saya, itu juga saya keberatan di situ. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut 20 warga terguling dan masuk ke dalam jurang saat melintasi di jalan menurun di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 16 orang lainnya luka berat. Sepulang dari upacara adat Rambu Solo, truk pengangkut 20 orang warga terguling dan masuk jurang saat masuk tikungan tajam di Lembang Saralia, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat truk melaju dari arah Pangala menuju Tikala. Namun naas di tengah perjalanan truk terguling dan masuk jurang. Akibat peristiwa ini 4 orang tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka. 9 orang diantaranya menderita luka ringan sementara 7 orang lainnya menderita luka berat. Akibat dari kejadian laka lantas tadi, dapat kami sampaikan bahwa 4 orang meninggal dunia, kemudian ada 7 orang yang mengalami luka berat, ada 9 orang yang mengalami luka ringan. Diduga truk mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun sehingga lepas kendali saat memasuki tikungan tajam. 4 korban tewas masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Elim Rantepao dan akan segera diserahkan ke pihak keluarga. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jofri Tonapa, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini menjadi misteri. Dalam kamera pengawas, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat ponsel. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban.
Ya pemirsa, berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh dua atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang, terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Mistri Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua anggota Polri, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu sudah masih hidup. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Fakta-fakta baru terungkap pemirsa dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas.
Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan, Sabtu dini hari. Akibat korsleting listrik, 2 bangunan rumah bertingkat ludes terbakar. Kobaran api melalap 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kelurahan Gunung Sari, Kota Balikpapan. Kencangnya angin ditambah struktur bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari bagian atas salah satu rumah berlantai 2. Baring-baring waktunya tidur, tahu-tahu ada cucuku lihat itu api, jadi kamu keluar tahunya sudah di atas atap sudah. Jadi api muncul di atas atap ya? Iya, sudah di atas atap, nggak tahu. Tapi kalau masa nggak mungkin karena itu rumah bujangan aja nih. Sebanyak 9 armada pemadam kebakaran dari berbagai unit diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah berjuang selama lebih dari 1 jam, api berhasil dijinakan. Kesulitan karena daerah padat, masyarakat juga banyak yang menonton. Tapi alhamdulillah saat ini proses pendinginan. Dalam kebakaran ini 2 rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang pemilik rumah mengalami luka bakar. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah non-permanen dan 2 rumah bedeng di Kota Jambi pada Sabtu malam, pemirsa. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan hingga membuat panik warga di sekitar lokasi. Kebakaran besar terjadi di depan lampu merah. Inilah rekaman video amatir saat api membesar dan menghanguskan 1 unit rumah non-permanen serta 2 rumah bedeng di Jalan Senduduk, RT 04, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Besarnya kebakaran yang berada di pinggir jalan protokol tersebut membuat warga dan pengendara yang melintas panik. Kobaran api terus membesar, membakar seluruh bagian rumah berbahan kayu yang tidak berpenghuni. Demi menghentikan kebakaran, Damkar Kota Jambi mengarahkan 7 unit mobil pemadam ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam sebelum api berhasil dijinakkan. Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, mengungkapkan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah aktivitas memasak yang dilakukan orang tak dikenal di rumah kosong tersebut. Selama proses pemadaman, api juga merusak rumah warga di sekitarnya dan membakar dapur yang sedang dalam perbaikan. Tidak ada korban jiwa dan kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak berwenang. Dari Jambi, Andriani Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Labuhan Batu Selatan dari berbagai elemen menggelar aksi solidaritas bela Palestina. Selain menyerukan penghentian agresi militer terhadap warga sipil di Gaza, seorang warga juga rela mendonasikan cincin emas seberat 5 gram yang dipakainya untuk membantu rakyat Palestina. Sambil membawa berbagai atribut Palestina, ribuan warga Labuhan Batu Selatan menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Palestina. Poster dan spanduk bertuliskan boikot terhadap produk Israel turut mereka bawa. Kegiatan yang berlangsung Sabtu pagi ini diawali dengan long march dari Masjid Jamik menuju lapangan SBBK Kota Pinang. Tidak hanya menggelar aksi long march, warga juga menggelar donasi bagi warga Palestina. Amin ya Allah. Sangatlah senang hati saya, ikhlas saya. Karena itu sudah lama saya inginkan untuk menumpang saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini nampak sekali bagi kita banyakan dari masyarakat kita, yaitu kaum ibu dari perwiritan yang ada di Labuhan Batu Selatan. Donasi yang berhasil dikumpulkan dari aksi ini mencapai 140 juta rupiah untuk disalurkan bagi rakyat Palestina melalui lembaga kemanusiaan.
Di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Sebuah sekolah pengungsian di Jabalia, Gaza Utara, pemirsa, menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. 10 warga Palestina termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sebuah sekolah yang menampung para pengungsi di Jabalia, Gaza Utara. Sedikitnya 10 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, dilaporkan tewas, serta puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Sekolah Halimah Al-Sadia, yang merupakan tempat berlindung bagi warga di Jabalia, luluh lantak. Para pengungsi pun berusaha menyingkirkan puing-puing untuk mencari korban tewas dan terluka akibat serangan. كل اللي مات اصلا اطفال وشيوخ. الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات. فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين. كل هذا مدني اللي انضرب. Hingga kini lebih dari 57.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 137.000 terluka dalam serangan udara dan darat Israel ke Gaza. Duka kembali menyelimuti Gaza. Warga menggelar prosesi pemakaman massal bagi para korban serangan Israel yang terjadi di sejumlah wilayah pada Jumat lalu. Tangis keluarga pecah saat jenazah-jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel dimandikan dan disemayamkan di kamar jenazah di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza Jumat kemarin. Salat jenazah pun digelar di halaman Rumah Sakit Al-Shifa sebelum para korban dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Allahu Akbar. Menurut kantor berita Palestina Wafa, 2 orang tewas dan sejumlah orang lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel di Khan Yunis. Sementara di Rafah, 10 warga yang sedang mengantri bantuan dilaporkan tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka akibat tembakan pasukan Israel di wilayah Al-Shakur. Warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia pun menjadi korban dalam serangan Zionis Israel ini. Sementara militer Israel mengonfirmasi operasi militer terhadap target-target baru di Gaza dengan sasaran infrastruktur bawah tanah dan penyitaan senjata. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah pikap ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dan dikejar polisi. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas ini membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam, Komandan. Mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lolos dari pengawasan, seorang balita terkunci di dalam kamarnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sang ibu meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi balita tersebut. Petugas tim rescue damkar Palangkaraya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam kamar rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Dengan linggis, petugas membongkar paksa besi tali jendela kamar untuk mengeluarkan bocah dari kamar. Kejadian bermula saat sang ibu meninggalkan anaknya yang tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba, anak tersebut menutup dan mengunci pintu dari dalam kamarnya. Sang ibu pun mengetahui kejadian ini saat mendengar tangisan anaknya dan langsung meminta bantuan petugas damkar. Yang bermain dalam kamar ini, ibunya sedang repot, ada ke kamar kecil, tahu-tahunya dia ini namanya anak-anak mengunci pintu di sana, sehingga pintu terkunci. Dia sendiri yang menangis, ibunya mendengar ada suara menangis, kok anakku menangis, ternyata kunci sana, pintu dikunci sendiri. Petugas mengimbau para orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain dalam kamar, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Petugas damkar pun turun tangan untuk mengevakuasi balita tersebut. Viral, seorang balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Orang tua balita panik karena tidak memiliki kunci cadangan. Mereka kemudian meminta tolong petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi anaknya yang terjebak. Petugas yang datang menggunakan alat khusus dan berupaya keras untuk mengeluarkan bocah dari dalam mobil. Akhirnya rasa lega dan gembira menyelimuti kedua orang tua setelah petugas berhasil membuka pintu mobil dan mengevakuasi bocah dengan selamat. Terima kasih damkar, pelayanannya tepat, cepat dan praktis. Yeay, makasih Pak. Ngambil kunci dan main-main ke dalam mobil, ya. Terus terkunci mobilnya, sehingga orang tuanya panik kan nggak punya kunci serpan, nggak punya kunci cadangan. Antisipasi kalau mungkin khawatir kalau terlalu lama dalam mobil kan ada apa-apa ya. Petugas juga mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya saat bermain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Iran ditangkap di Ditres Narkoba Polda Jawa Barat setelah diketahui menjadi peracik sabu di Indonesia. Ia ditangkap bersama satu rekannya warga negara Indonesia di sebuah rumah yang dijadikan laboratorium di Meruya, Jakarta Barat. Petugas dari Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Rumah kontrakan ini menjadi laboratorium peracikan sabu cair menjadi sabu. Polisi menemukan berbagai bahan baku narkoba jenis sabu cair. Polisi mengamankan dua pria yang salah satunya merupakan warga negara Iran berinisial MT. Pengungkapan kasus narkoba ini hasil pengembangan dari pengungkapan sebelumnya, di mana petugas mengamankan 50 gram sabu yang diproduksi MT di wilayah hukum Polda Jabar. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu cair atau liquid metamfetamin sebanyak 123 liter yang dibagi ke sejumlah jerigen dan drum. Bahan baku sabu cair 1 liter akan diolah oleh tersangka menjadi 4 kg narkoba jenis sabu. Bayangkan apabila ini beredar di masyarakat, sabu misal dengan 1 liter jadi 1 kilo, berarti 128 kilogram sabu grade A. Nekat selundupkan narkoba, pemirsa, seorang warga Australia ditangkap di Ditres Narkoba Polda Bali. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan narkoba jenis kokain dalam kemasan alat tulis dan boneka. Curiga dengan paket dari luar negeri di kantor pos Renon, petugas menyelidiki penerimanya yang merupakan warga negara Australia. Ketika ditangkap, Polda Bali berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain. Saat ditimbang, berat kokain 1,8 kg yang disamarkan dalam paket boneka dan alat tulis. Petugas juga menemukan bukti lain di dalam kamar tersangka di kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, yaitu timbangan digital dan 1 bundel plastik klip yang bisa digunakan dalam peredaran narkoba. Tersangka mengaku tidak mengenal pemilik paket dan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah untuk mengambil dan mengedarkannya. Kantor pos dan
terima ada 2 paket. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, gedung yayasan berlantai 2 di Kota Medan ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Astagfirullahaladzim. Gedung yayasan berlantai 2 di Jalan Istiqomah Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah yang merupakan bangunan semi permanen. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan langsung menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Api dapat dipadamkan petugas setengah jam kemudian. Meski kondisi rumah sudah tidak ada lagi yang dapat diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Kok rumah diperkirakan 1 rumah, cuma 4 kakak di sini, 1 rumah 4 kakak. Oke. Oh, kalau apanya semua habis, di atas pun habis, lantai 2 pun kena juga. Korban juga nggak ada, kosong ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga pemirsa tewas dibunuh suaminya dengan senjata tajam di Kendari, Sulawesi Tenggara. Suami baru ini merupakan mantan anak buah bekas suaminya. Pelaku pembunuhan ini ditangkap polisi Polresta Kendari di wilayah Konawe dan ditembak kakinya karena melawan setelah melakukan pembunuhan. Sebelumnya seorang wanita berusia 59 tahun tewas dibunuh dengan badan setengah telanjang di Jalan Supu Yusuf, Korumba, Mandonga, Kota Kendari. Di leher korban ditemukan luka benda tajam mengakibatkan korban tewas dengan bersimbah darah. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang hingga kini masih memberikan keterangan belum jelas. Keterangannya masih berputar-putar, belum bisa kita simpulkan. Kami harus lakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan motif dan lain-lain sebagainya. Mana untuk pelaku dan korban itu mereka punya hubungan ya? Ya, kalau hubungan tidak ada, hubungan keluarga tidak ada. Intinya pelakunya adalah mantan orang yang pernah bekerja dengan suaminya daripada korban. Itu aja, bekerja sama-sama. Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini, PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.
Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, ternyata nomor Indo Kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan status NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Bang ya, harus satu bang. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Terima kasih masih di iNews Pagi bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkumpulan praktisi hukum menilai penggugat bisa dijerat pidana karena telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi, Kumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu, fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata aktor incumbit probatio. Siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berdasarkan hukum tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi naik penyidikan pemirsa. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini. Dan ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini dia di antaranya. Yang pertama, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi serupa yang naik tahap penyidikan sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Roy Suryo sebagai terlapor dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku siap jika dijadikan tersangka asalkan polisi bersikap profesional. Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah, kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, antara 32, 35. Kan lihat tuh, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang Nadian Sandi itu harus disiksa duluan lagi, harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah, dan dialah yang masuk di pasal 30 dan 35 karena dia mengupload KIJ, mengupload dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog, kemudian foto, kemudian dia potret, tapi punya juga miring sehingga ubah itu, dan dia mentransmisikan upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah si elektronik itu, Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap untuk melakukan semua prosesnya, dan nanti dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal itu. Pada intinya, Mbak, dengan meningkatnya kepenyidikan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa poin, yaitu pertama, apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup ya, alat bukti awal masih ya sifatnya, sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi ya, tadinya kan masih alat bukti yang awal ya, nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu ya dalam mendidik, lebih kurang begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja proses penyidikan, dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel, dan transparan agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita berharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi sebenarnya yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Selain terancam jadi tersangka pemirsa dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS juga dilaporkan oleh mantan Wakil Menteri Desa sekaligus Ketua Sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Betul, jadi tanggal 11 ya, tapi sudah hampir jam 12, berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum yaitu Dr. Farhad Abbas bersama tim resmi melaporkan 4 ya
4 tokoh, yaitu Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Pitor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, tentunya langkah ini kami lakukan karena sangat terpaksa sekali. Karena saya orang yang sangat didolimi, difitnah, padahal kami tidak tahu menau, dituduh mencetak ijazahnya Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras, bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM, dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Baris Krim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah, ini menghancurkan karakter dan nama baik saya, bahkan karir saya jadi terganggu. Oleh karena itu, dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum, dan dihukum. Sementara itu, pemirsa, politisi PDI Perjuangan Andi Wijayanto mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat pendaftaran sebagai capres pada 2014 lalu. Saat itu KPU pun menyatakan berkas Jokowi sah dan lengkap. Saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Gotoh, pemirsa, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sementara itu, Kejagung akan kembali memeriksa Nadiem Makarim Selasa pekan depan. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah kantor Gotoh di Jakarta Selatan Selasa lalu. Gotoh adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan memanggil kembali Nadiem Makarim pada Selasa 15 Juli 2025. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang usai Nadiem berhalangan hadir pada pemanggilan Selasa kemarin. Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa untuk pertama kalinya pada Senin 23 Juni 2025 selama 12 jam sebagai saksi. Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga telah dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah, saudagar minyak Riza Khalid tengah diburu Kejaksaan Agung. Riza Khalid diduga berada di Singapura dan hingga kini belum ditetapkan sebagai DPO. Gerak cepat Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina patut diacungi jempol. Setelah menetapkan 9 tersangka 24 Februari lalu, Kamis malam Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka baru, salah satunya Riza Khalid. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Nama Riza Khalid bukan pemain baru dalam lingkaran bisnis minyak dan gas. Ia bahkan dijuluki The Gasoline Godfather. Bisnisnya menggurita dari pedagang minyak bumi hingga industri minuman. Pada 2015, kekayaan saudagar minyak itu mencapai 6,6 triliun. Namun di balik pundi-pundi kekayaannya, nama Riza Khalid tidak pernah lepas dari dugaan berbagai kasus korupsi besar di negeri ini. Dari dugaan markup pembelian pesawat, permintaan saham Freeport hingga skandal mafia migas di Petrol. Tidak seperti tersangka lain yang berujung bui, Riza Khalid kerap lolos dari jerat hukum. Hingga akhirnya Kamis lalu, ia menyusul sang anak Kerry Ardianto Riza menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Berbeda dengan nasib sang anak atau tersangka lainnya sudah dibui, Riza justru masih melenggang bebas. Diduga ia sudah kabur ke Singapura. Yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga berada di luar negeri, hingga kini Kejagung belum menetapkan Riza Khalid sebagai DPO. Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita tunggu saja apakah Kejagung berhasil membawa pulang Riza Khalid atau saudagar minyak ini kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza Khalid dan putranya Kerry Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lainnya diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Kerry Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan Riza Khalid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Pihak Kejagung akan melihat dulu perkembangan proses penyidikan. Yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka beberapa kali secara patut menurut hukum acara tapi tidak mengindahkan, maka
penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Nah, tapi kan kita belum tahu. Seandainya misalnya penyidik dalam waktu ke depan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan lalu hadir, ya kan? Nah, jadi itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya. Nah, ini kan baru kemarin malam, ya. Jadi ya tentu penyidik kan masih menyusun rencana-rencana aksinya. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung pemirsa Abdul Qohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Selanjutnya yang keempat, pemirsa, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Selain itu, selanjutnya pemirsa adalah penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar. Lalu siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Khalid? Muhammad Riza Khalid atau yang dikenal sebagai Riza Khalid lahir pada tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak, salah seorang putranya bernama Muhammad Keri Adrianto yang lebih dulu jadi tersangka dalam kasus minyak. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapat julukan The Gasoline Godfather. Sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor, mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Stress Oil, dan Cosmic Petroleum. Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka ini menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia tahun 2015. Pemirsa, kompetisi padel terbesar di Asia Tenggara digelar di Jakarta. Ajang kejuaraan ini turut diikuti sejumlah peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara. Perhelatan ajang kejuaraan padel terbesar di Asia Tenggara, Suma Open 2025 resmi digelar di Bandeha Padel Arena Ancol, Jakarta Utara. Acara ini sekaligus menjadi grand opening Suma Open 2025 dan Bandeha Padel Arena, salah satu destinasi arena padel terpopuler di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menjadi momentum penting dalam perkembangan olahraga padel di Indonesia. Dengan mengusung tema tropikal, atmosfer yang ditawarkan di arena ini dirancang untuk memberikan pengalaman kompetisi menyenangkan namun tetap kompetitif. Para penonton dan pemain akan menyaksikan pertandingan antara atlet profesional padel mulai dari kategori platinum dan para pemain rekreasional terpilih di kategori gold, silver, dan bronze. Para peserta datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, serta pemain mancanegara seperti Argentina dan Spanyol yang merupakan negara pionir dalam olahraga padel. Jadi pagi ini, siang ini kami dari PBPI meresmikan Bandeha Padel Club pertama ya di Ancol ini, dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu percontohan ya, tempat yang rapi seperti apa, dan
saya senang juga bahwa selain grand opening mereka bikin turnamen besar langsung. Hari ini ada Suma Open 2025 yang bertepatan juga dengan grand opening Bandeha Padel Arena. Nah, Suma Open 2025 ini adalah kompetisi terbesar sampai dengan saat ini, baik dari jumlah pemain berikut juga dengan total hadiah yang diberikan. Total hadiah yang diberikan berjumlah sampai dengan jumlah uang tunai 350 juta rupiah, ditambah lagi dengan dukungan dari sponsor lainnya, terdapat voucher-voucher tambahan yang juga menjadi bagian dari hadiahnya. Keduanya berharap agar eksistensi olahraga padel semakin berkembang di masyarakat agar bisa menciptakan atlet nasional yang siap berlaga di ajang kejuaraan bergengsi internasional. Dari Jakarta, salam Pulungan, Pandu Priyo Aji, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, sebuah sekolah pengungsian di Jabalia, Gaza Utara menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. 10 warga Palestina termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan tewas. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sebuah sekolah yang menampung para pengungsi di Jabalia, Gaza Utara. Sedikitnya 10 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, dilaporkan tewas serta puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Sekolah Halimah Al-Sadia yang merupakan tempat berlindung bagi warga di Jabalia luluh lantak. Para pengungsi pun berusaha menyingkirkan puing-puing untuk mencari korban tewas dan terluka akibat serangan. الناس ولا بطيخ كل مدني كل اللي مات اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين كل هذا مدني اللي انضرب. Hingga kini lebih dari 57.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 137.000 terluka dalam serangan udara dan darat Israel ke Gaza. Duka kembali menyelimuti Gaza. Warga menggelar prosesi pemakaman massal bagi para korban serangan Israel yang terjadi di sejumlah wilayah pada Jumat lalu. Tangis keluarga pecah saat jenazah-jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel dimandikan dan disemayamkan di kamar jenazah di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza Jumat kemarin. Salat jenazah pun digelar di halaman Rumah Sakit Al-Shifa sebelum para korban dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Allahu Akbar. Menurut kantor berita Palestina Wafa, 2 orang tewas dan sejumlah orang lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel di Khan Yunis. Sementara di Rafah, 10 warga yang sedang mengantri bantuan dilaporkan tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka akibat tembakan pasukan Israel di wilayah Al-Shakur. Warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia pun menjadi korban dalam serangan Zionis Israel ini. Sementara militer Israel mengonfirmasi operasi militer terhadap target-target baru di Gaza dengan sasaran infrastruktur bawah tanah dan penyitaan senjata. Pemirsa, memasuki momen arus balik libur sekolah, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang. Yang berikut laporan Hamzah Hasibuan dari stasiun Pasar Senen. Ya pemirsa, kondisi terkini dari stasiun Pasar Senen ini memang terlihat cukup ramai oleh penumpang, namun memang tidak terlalu padat. Hal ini dikarenakan memang sudah memasuki momen arus balik libur sekolah di tahun 2025 ini, di mana puncaknya ini diprediksi akan terjadi di tanggal 12 hingga 13 Juli 2025, yang mana pada tanggal 14 Juli di hari Senin ini kebanyakan anak sekolah sudah mulai memasuki proses belajar mengajar. Adapun
keramaian ini terlihat di beberapa pintu kedatangan yang ada di stasiun Pasar Senen. Hal ini dikarenakan memang dominasi penumpang ini kebanyakan hadir di stasiun Pasar Senen melalui pintu kedatangan. Adapun data yang diberikan oleh pihak KHI ini hingga hari Sabtu 12 Juli 2025 terdapat sekitar 66.000 lebih kedatangan ataupun kehadiran dan keberangkatan dari penumpang di stasiun-stasiun yang ada di kawasan PT KAI Daerah Operasi 1. Adapun khususnya untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, ini terdapat sekitar 34.000 lebih kedatangan yang hadir jika digabung dengan stasiun-stasiun lain yang ada di Daop 1. Ini mendominasi jumlah dari penumpang yang menggunakan kereta api, khususnya kereta api jarak jauh yang menuju ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Diprediksi jumlah ini juga akan terus meningkat lebih dekat ke hari di mana anak-anak sekolah ini sudah melakukan proses belajar mengajar. Ini juga akan terus meningkat karena ini sudah mendekati hari-hari berakhirnya liburan sekolah di tahun 2025. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan Aristiawan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lestarikan tradisi sebuah karnaval digelar di Banyuwangi, Jawa Timur. Karnaval ini menampilkan kebudayaan lokal dengan mengangkat prosesi melukat suku Osing. Gelaran Banyuwangi Ethno Carnival diawali dengan ratusan penari gandrung menampilkan pertunjukan yang sangat memukau, menggambarkan prosesi melukat suku Osing Banyuwangi. Melukat merupakan tradisi masyarakat suku Osing yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dari sebelum lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Tradisi melukat bukan sekedar ritual, adat, melainkan sarana menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam, dan leluhurnya, juga sebagai simbol budaya dan spiritual yang menyatu dengan kehidupan yang hingga kini masih dipertahankan sebagai kekayaan budaya Banyuwangi. Pada ajang Banyuwangi Ethno Carnival ini, tradisi melukat disuguhkan para talent melalui kostum-kostum yang menggambarkan fase kehidupan. Parade ini melibatkan lebih dari 200 penari gandrung dan lebih dari 50 talent berkostum menakjubkan yang merupakan hasil kreativitas anak-anak muda Banyuwangi. Selain menyuguhkan atraksi memukau, pesta seni dan budaya ini juga sebagai ajang promosi pariwisata. Para talent ini berjalan lebih dari 2 km untuk menunjukkan betapa kayanya Banyuwangi akan budaya dan tradisi leluhur yang terus dilestarikan. Ya, karena ini bagian dari budaya Banyuwangi yang rutin dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi ya. Jadi ini kegiatan rutin tapi menjadi budaya, dan saya rasa ini bagaimana mengenalkan juga kepada masyarakat luas budaya melukat ya yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Apa yang bisa digali dari seluruh kekuatan budaya lokal diteruskan, dan hari ini kita bisa melihat bagaimana semaraknya masyarakat Banyuwangi, masyarakat Jawa Timur, bahkan masyarakat dunia menyambut Banyuwangi Ethno Carnival. Diagendakan Banyuwangi Ethno Carnival 2026 mendatang akan mengangkat tema Perang Puputan Bayu yang menggambarkan perlawanan rakyat Belambangan Banyuwangi melawan penjajah Belanda pada tahun 1771 hingga 1772 yang membuat pihak penjajah menyerah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, berwisata ke Sumatera Utara ini tidak hanya ke Danau Toba. Ya, ternyata di Kabupaten Humbang Hasundutan ada desa wisata yang menawarkan kesejukan alam, kesenian yang memukau, dan kuliner yang menggoda. Dan berikut kita simak liputannya. Inilah desa wisata Piarung yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di sini kita bisa menikmati beragam kesenian dari suku Batak seperti tari tortor. Terletak di perbukitan selatan Danau Toba, tempat ini menawarkan udara yang sejuk dan penduduknya yang ramah. Warga desa wisata Piarung juga terampil memproduksi kain tenun ulos Batak dan kain songket tarutung. Salah satunya adalah Elizabeth yang telah membuat kain ulos dan songket sejak tahun 2017. Dari 2017 aku bertani.
bahannya apa Pak Jenny? Kalau ini ya dasarnya ya benang putar sama benang 100 ini. Apakah udah pernah menjual hasil karya Ibu? Udah banyak. Kemana yang biasanya Ibu jual? Biasanya ada yang besar dan juga ada juga toke. Saat mengunjungi Desa Wisata Pearung, Menteri Pariwisata Widya Putri Wardana berkesempatan membeli kain ulos Batak dan songket tarutung. Menpar juga mencicipi beragam kuliner khas seperti ikan arsik, ombus-ombus, dan ubi limi-limi. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah marbot Masjid Istiqlal mendapat kesempatan untuk ibadah umroh secara gratis. Apresiasi tersebut diberikan atas dedikasi para marbot dalam melancarkan kegiatan Masjid Istiqlal dan kenyamanan jamaah dalam beribadah. Berangkat ke Tanah Suci menjadi impian setiap umat muslim, tak terkecuali para marbot masjid. Mengapresiasi dedikasi para marbot masjid, Le Minerale bekerja sama dengan Masjid Istiqlal mewujudkan mimpi puluhan marbot Masjid Istiqlal untuk bisa pergi umroh secara gratis. Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir dalam acara pelepasan yang digelar di pintu As-Salam Masjid Istiqlal. Rencananya para marbot Masjid Istiqlal akan berangkat umroh pada tanggal 13 Juli 2025. Umrah itu diberikan oleh para sponsor yang bekerja sama dengan kita, dan itu alhamdulillah ya, ini air mineralnya kemudian juga kerjasama dengan kita ya, keuntungan mereka itu dibagi ke karyawan Istiqlal. Jadi ada yang diumrahkan, kemudian juga ada diberi beasiswa, kemudian juga ada yang dibelikan motor, kemudian juga ada dalam bentuk pembelian bus antar angkut jamaah karyawan. Sebenarnya saya bukannya pengelola Masjid Istiqlal. Saya hanya menggantikan almarhum suami saya yang selama 33 tahun mengabdi di Istiqlal. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suami saya telah mendapatkan umroh gratis di Menla. Walaupun dia tidak merasakan apa yang ingin dia rasakan. Dan digantikan oleh saya sendiri. Saya juga sangat, alhamdulillah sangat bersyukur bisa menggantikannya dia ya. Saya diberangkatkan oleh Le Mineral ke umroh ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan ini berkah buat saya. Masya Allah luar biasa, saya sangat senang sekali, bahagia sekali. Nggak ada yang lebih dari ini ya, karena selama ini yang saya idam-idamkan sebagai manusia, sebagai insan yang telah mengabdi di Masjid Istiqlal ini 26 atau 27 tahun yang lebih kurang ya. Apresiasi kepada para marbot masjid ini sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang diusung Le Minerale sebagai produsen air mineral asli Indonesia. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Ahmad Zulkarnain, iNews melaporkan.